Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman dan bunda-bunda di rumah? Semoga teman-teman dan bunda-bunda di rumah selalu dalam keadaan sehat ya. Share lagi ya bun aktivitas aku di pagi hari. Nah ini ya bun, ini aku tuh mau goreng ada tahu isi bakso ikan gitu ya bun. Jadi ini tahunya mau saya goreng nanti bisa buat cemilan. Jadi kemarin aku tuh beli satu bungkus harganya cuma 10.000. Isinya juga 10 ya bun, jadi satunya itu 1.000 rupiah. Kemudian lanjut aku juga mau goreng ayam tepung ya bun. Jadi ini si adik Gibran minta digorengin ayam tepung. Jadi memang dia tuh suka banget sama yang namanya ayam tepung ya bun. Kemarin juga sudah saya gorengin dan hari ini dia juga minta lagi. Jadi ini saya menggorengnya cukup 3 biji aja karena cuma buat si adik Gibran. Jadi ini katanya dia siang-siang juga mau minta makan maksudnya ayam goreng tepung gitu ya bun ya. Nah ya udah pagi harinya aku bikinin. Terus ini lanjut setelah aku udah selesai uprek di dapur, ini aku tuh rencananya mau pasang wallpaper di kamar si adik Gibran ya bun. Jadi ini dulunya memang kamar anak saya tapi terus nggak kepake gitu ya bun, dijadikan gudang. Nah setelah udah lama banget nggak dipakai untuk tidur, ini katanya si adik Gibran tuh minta tidur di sini lagi. Dan kemarin itu barang-barangnya sudah saya pindah-pindahin ke kamar aku ya bun, yang cat hijau itu enggak ditempatin, ya udah barang-barangnya tuh dipindah ke kamar yang di belakang. Terus ini ya bun, aku tuh mau pasang ada wallpaper, jadi itu cat birunya itu agak memudar ya bun, ya udah aku tuh pasangin ada wallpaper aja biar kelihatan cantik aja ya, biar catnya itu yang memudar itu tidak terlihat banget. Nah jadi karena aku tuh masih punya sisaan wallpaper, jadi ini aku belinya itu udah dulu banget ya pun, aku tuh beli 2 roll. Jadi rencananya sih dari dulu memang aku kepengen ya pasang, tapi alhasil nggak dipasang-pasang, ya udah aku pasang di kamar si adik Gibran aja. Dan kebetulan dia tuh katanya kepengen tidur di kamar depan. Ya udah aku tuh kayak tadinya kamar ini gudang, jadi aku harus kayak kosongin lagi, dipindah-pindahin lagi barang-barangnya. Terus barang-barangnya aku pindahin ke kamar belakang aja yang buat kamar aku gitu. Nah lanjut kemudian ini aku tuh lagi ngukur-ngukurin ya bun. Jadi aku tuh mau potong-potong dulu sebelum wallpapernya dipasang. Jadi ini aku tuh pas-pasin gitu ya bun ya. Tapi alhasil waktu aku tuh kayak masang wallpaper itu agak kesusahan gitu ya bun, karena dulu pas aku bikin rumah ini tuh kayak temboknya itu kayak agak miring gitu ya, nggak nyiku. Jadi tukangnya itu ngukurnya itu salah ya bun, tapi gimana lagi ya bun, udah dibikin, kalau mau dirombak lagi itu kan harus juga ada uang banyak gitu ya bun. Ya udah kita tuh kayak pasrah aja karena kan rumah udah dibikin. Sebenarnya ini kesalahan dari tukangnya dulu ya bun pas bikin rumah aku. Jadi pas bikin rumah ini tuh ada kesalahan, tapi malah pak tukangnya itu nggak bilang sama kayak pihak aku gitu ya bun ya. Jadi aku tuh tahu-tahu rumah ini udah jadi dan udah kayak ditempatin gitu ya, pas pindahan aku tuh kayak ngeh ternyata rumah ini tuh kayak nggak nyiku gitu ya bun. Rasanya itu kayak dirontok-rontok sekali ya bun hati aku, karena kan membikin rumah ini itu banyak banget ya dana yang dikeluarkan. Jadi kenapa waktu pas rumah ini nggak nyiku itu tukangnya nggak bilang ke saya atau pak suami, mungkin dia tuh takut ya bun atau gimana, tapi seenggaknya kan harus bilang ya ke aku. Jadi next kalau kita punya rezeki lagi bisa buat bikin rumah, insya Allah pun kepengen bikin rumah lagi gitu. Jadi sementara ini yang ada aja kita tempatin, karena memang rasanya itu sakit banget ya bun, bikin rumah udah kayak banyak banget pengeluarannya tapi rumahnya itu nggak sesuai di aku gitu ya bun ya.
Jadi memang nggak nyiku gitu, rumahnya tuh banyak kayak yang mencong-mencong gitu. Jadi pas aku pasang wallpaper ini juga aku tuh agak kesusahan gitu ya Bun, karena memang temboknya itu nggak nyiku, jadi mereng gitu ya Bun ya. Jadi waktu aku pas pasang wallpaper ini banyak wallpaper yang kayak kegunting banyak atau yang nggak ngepas aku pas-pasin gitu. Jadi memang rumah tuh kalau temboknya nggak nyiku atau garisnya nggak nyiku itu susah ya Bun dipasang wallpaper. Dulu juga ya Bun tukangnya itu kan adalah satu tukang itu yang keluar karena dia tuh tahu pas bikin rumah ini tuh nggak nyiku dan dia tuh kayak nggak mau tanggung jawab gitu ya. Jadi terus diterusin sama omnya suami aku gitu, dan dia waktu pas masang kayak plafonnya gitu juga dia katanya tuh agak kesusahan karena memang rumahnya ini kan nggak nyiku ya Bun, jadi plafonnya juga ikut kayak nggak lurus gitu ya, plafonnya tuh mencong-mencong gitu. Nah kemudian ini lanjut ya Bun ya, aku tuh mau pas-pasin ada wallpapernya. Ini memang benar-benar susah banget ya Bun pas masang wallpaper ini di tembok yang tidak nyiku atau tembok yang enggak sejajar lurus gitu ya Bun. Ini benar-benar pengalaman banget ya aku tuh pas bikin rumah. Jadi next time kalau ada rezeki, kalau aku bisa bikin rumah lagi gitu ya Bun ya, aku tuh harus kayak hati-hati banget memilih tukang, jangan asal-asalan. Karena kalau sudah seperti ini tuh rasanya kayak nyesel gitu ya Bun, sakit juga. Sebenarnya sih bukan kesalahan aku ya, kesalahan tukangnya. Kenapa waktu pas membikin rumah ini garisnya kayak nggak bener, dia tuh nggak bilang ke yang punya rumah, malah dia tuh biarin aja, terus dia tuh kerjanya malah keluar. Jadi aku tuh kayak ngerasa kesel juga ya sama tukangnya, tapi ya harus gimana lagi ya Bun, rumah udah dibikin, udah jadi, kalau mau dibongkar lagi juga kan sayang ya Bun, banyak butuh dana lagi untuk kayak memperbaiki. Nah aku tuh tahu-tahu rumah ini nggak nyiku gitu ya Bun, aku tahu-tahu udah pindahan, udah ditempatin gitu ya Bun, rasanya itu kayak dirontok-rontok sekali hati aku ya Bun ya, karena aku tuh membangun rumah ini tuh dari jerih payah aku dan suami kerja gitu ya Bun ya, memang bener-bener dari nol gitu. Jadi kalau pas rumahnya nggak sesuai dengan keinginan kita itu rasanya kayak sakit banget ya Bun, kecewa banget. Tapi ya udah, aku ikhlas dengan semua ini. Mudah-mudahan kalau ada rezeki lebih atau Allah mengizinkan aku tuh bikin rumah lagi, insya Allah sih kepengen aja bikin rumah lagi. Bukannya tidak bersyukur ya Bun ya udah punya rumah, tapi rasa kekecewaan ini tuh kayak masih ada gitu ya Bun ya. Aku tuh cuma bisa mengikhlaskan aja kejadian yang sudah terjadi dan berdoa aja semoga dapat rezeki lebih, bisa membangun rumah lagi. Seperti itu aja sih Bun cara aku tuh kayak menghibur diri aku sendiri. Soalnya kalau diingat-ingat itu rasanya kecewa banget, dan kalau mau marah juga nggak ada gunanya gitu ya Bun ya. Nah oke, lanjut setelah aku tuh curhat ya Bun tentang aku pas bikin rumah ini. Masya Allah ya Bun, mudah-mudahan ini pengalaman aku yang terakhir, mudah-mudahan nggak terjadi pada teman-teman dan bunda-bunda di rumah ya. Jadi memang ya Bun, kalau mau bikin rumah itu harus dipikirkan matang-matang dan jangan sampai salah pilih tukang gitu ya Bun ya. Harus pilih tukang yang bertanggung jawab dan profesional. Oke Bun, lanjut. Ini aku tuh mau pasang-pasang ada sarung bantalnya, terus ini ada sarung gulingnya juga aku mau pasang-pasang. Nah ini ya Bun, kamarnya udah saya makeover gitu ya, makeover tipis-tipis aja, cuma pasang wallpaper, dan kemudian ini udah selesai ya aku pasang-pasang sarung bantal gulingnya. Nah sebelumnya saya mau nyapa nih teman-teman dan bunda-bunda di rumah. Hai teman-teman, hai bunda-bunda di rumah, gimana kabarnya untuk hari ini? Semoga teman-teman dan bunda-bunda di rumah selalu dalam keadaan sehat ya. Teman-teman dan bunda-bunda di rumah lagi pada ngapain nih? Lagi beberes, lagi masak, atau lagi santai?
pas nonton video aku. Jadi aku tuh ini pas makeover kamar ini tuh menjelang kayak siang hari gitu ya Bun ya. Jadi pagi hari sampai kayak siang hari gitu. Nah, ini aku tuh di sini mau pasang ada kayak pajangan kecil gitu ya Bun ya. Jadi ini tuh rak yang ada di gudang mau aku taruh di kamar si adik Gibran aja. Nah, kemudian ini tempat spray ya Bun, karena aku tuh nggak ada lemari buat tempat spray, ya udah aku tuh taruh box yang seperti tadi itu. Alhamdulillah ya Bun, ini udah selesai aku taruh-taruh kayak ada airbagnya itu ya Bun ya di samping, dan ini udah rapi juga di bagian sini. Nah itu ya Bun, aku tuh kasih emoji aja karena spraynya itu nggak tertata dengan rapi. Nah di sini tuh ada lemari juga yang di belakang aku taruh di sini. Terus ini ada sebagian tas-tas aku ya Bun. Jadi memang si adik Gibran itu tidurnya masih ditemenin sama mamahnya gitu. Jadi ya udah ada sedikit barang aku yang maksudnya yang aku taruh di sini. Nah, alhamdulillah ya Bun, ini aku tuh udah selesai makeover kamar si adik Gibran. Sampai di sini dulu ya Bun video saya hari ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.